Selamat datang di podcast Kampiun, karena semua bisa jadi juara bersama saya Jendri Pitoy. Gue lupa terus cari nama. Dan gue Benny Dolo. Bagus, tapi almarhum. Udah. Oke. Udah, tapi dia lumayan berjasa tuh. Iya, pernah jadi pelatih juga Ben Dolo. Iya, benar. Tapi kita harus tahu kok kita selalu bahas bola, tapi bahasnya nanti. Karena kita backgroundnya suka aja mau bahas-bahas kayak gitu. Dan gue mau shout out nih satu lagi nih buat tim Liga 3 Seri 2 nih. Persatuan Kesebelasan Indonesia Cianjur udah juara Perkesit Persatuan Kesebelasan Indonesia Cianjur. Tejianjoer. Ejaan lama. Lu dulu waktu SMP suka main ejaan lama. Iya, karena kan nama gue ada Hatmo Sarotjanya kan ejaan lama. Iya. Nah itu dia juara Liga 3 Seri 2 dan tahun depan naik Liga 3 Seri 1. Gue yakin nih baju sponsornya Beras Selip, Ramos, ya, Pandan Wangi dan Perak. Aking, di sini Aking. Sponsornya gitu. Beras semua. Padahal Cianjur tuh kota pramuka tau. Tunasnya dari mana? Tunas kelapanya. Gue nggak tahu, makanya tuh suasana di kota santri dari Cianjur. Suasana di kota santri asik Ayo. sekali. Nggak dong asik, kesenangkan hati. Kok asik sekali? Nggak asik itu mah. Jadi nggak asik jadinya. Oke. Mungkin kita langsung masuk aja kepada core info daripada podcast kita. Kan mau bridging dulu. Oh iya. Lu mah mau bridging kasar. Nih Cak, gue ajarin bridging nih. Gue ajarin bridging. Bridging tuh jembatan penyambung. Makanya. Ibaratnya gue jorokin ke jurang. Lu masih tarik aja. Sengaja emang gue suka jatuhin orang. Buat biar gue naik gitu. Jadi Cianjur ini itu satu ibu kota yang pernah salah satu yang pernah jadi ibu kota di Jawa Barat pengganti yang digantikan di Bandung. Dulu tuh Cianjur dulu pertama tahun 1890-an. Sekarang kan Bandung kan. Nah, Bandung kan sekarang jadi kota metropolitan. Kalau Jakarta megapolitan. Beda. Beda. Tapi kan Jakarta kota metropolitan. Oh, itu kan lagu dulu tahun 70-an. Sekarang udah megapolitan. Preman-preman. Enggak. Ya, siapa namanya? Andres Tinggi. Gak mau sih. Nah, udah langsung mirip rambutnya. Mirip rambutnya. Nah, tadi Bandung metropolitan, Jakarta megapolitan. Katanya kalau orang bilang megapolitan itu setelah megapolitan itu akan hancur. Jadi, gue nggak tahu benar atau nggak kosmopolitan atau apa baru metropolitan baru megapolitan. Di atas megapolitan itu hancur. Hancurpolitan. Nah, mungkin karena kita lagi sosok politik, ada kata polit di politan itu. Gua dapat ke situ dong. Nah, tapi kan itu nyambung dong. Apa hubungan sama Cianjur? Nggak ada kan? Nggak ada. Makanya harus dioper ke Bandung, Jakarta, baru tendang. Gue udah mau ngerasa gue udah nggak enak. Cianjur gue tahu memang tetangganya Bandung. Iya. Tapi kenapa? Nggak tahu ya, gue akal-akalan gue aja. Nah tadi ada kata polit di politan kan. Apalagi kita lagi suasana pemilu. Nah ini capres-capres yang lagi maju. Ini tuh layak harus dipertimbangkan dan dipilah-pilah lagi. Mungkin kalian suka sama nomor 1, nomor 2 itu mungkin tata nomor 3 lebih bagus, nggak tahu nih. Nah dari sini kita akan nyebutin 5 calon presiden yang patut harus dipertimbangkan. Bingung. Kok 5? Kan 3. Kita pilih gini kan sesuai dengan basicnya dari podcast Kampiun. Di mana-mana mindset orang Indonesia itu juara 1, 2, 3. Tapi kadang tuh ada harapan 1, harapan 2. Bayangin kalau ini 3 juara nggak ada. Ya 2 ini dong yang juara. Benar. Nah 3 ini akan kita infokan buat kalian biar bisa memilah-milah nih. Yang mana yang bagus menurut kita. Nah 2 ini cuman kayak ya udah ini naikin, kalau ini maju gimana nih? Benar. Gitu. Lanjut nomor 1. Yang pertama, Tetap
Nomor 1 tetap Kita nomor urutan 1. kertas suara ya. Kertas suara. Urutan kertas suara. Di kertas suara nomor 1 adalah Amin. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Cuma kita tetap Amin ya. Iya, kita ke Anisnya. Ya, gimana nih pandangan lu secara overall tentang Anies kalau misalkan jadi presiden Indonesia? Gua optimis dari segi intelektual. Opini-opini beliau itu memang menurut gua cukup tajam dan mungkin menurut orang bisa naon. Tapi who knows kalau akhirnya itu yang terjadi dan dia jalankan. Oh. Menurut gua. Menurut lu? Menurut gua. Kalau menurut gua, ntar gua pikir dulu. Aduh, otakku kosong. Soalnya emang isinya kosong. Gitu aja isinya kosong. Nah, tapi gue nggak tahu, mungkin orang-orang beda nih cara pemikirannya nih. Kalau menurut gue sih ya, gue bukannya berat sebelah, cuman ya kosong aja gitu loh. Dan fakta, ternyata kampanye hari pertamanya Anies itu dia ke Tanah Merah, Jakarta Utara. Oke. Daerah Semper, Tanah Merah, itu dia bikin perjanjian kontrak dengan warganya yang berisi kalau dia terpilih itu akan diberikan surat tanah secara permanen. Karena surat tanah sebelum-sebelumnya itu mereka tuh sertifikat hak milik nih biar. Iya, SMA tuh dan namanya apalah itu ya. Itu masih sementara. Jadi ada tingkatannya tuh karena kan tanah sengketa kan. Sampingan Pertamina yang meledak kemarin tuh loh. Oh, ini apa? LL. Pelumpang. Pelumpang maksudnya. Pelumpang mungkin. Nah, itu tuh ada perjanjian kontrak dan ternyata presiden kita sebelum yang sekarang dan sebelum ini masih sama lah Pak yang berjalan 2 periode ini. Iya, juga yang nggak usah dilanjutin. Nah, gitu ya. Nah, dia ternyata juga berani melakukan perjanjian ke warga Tanah Merah. Perjanjian serupa. Serupa. Bedanya kalau Anies sekarang berani buat permanenin. Kalau Bapak Presiden kita itu masih yang sifatnya sementara. Jadi ternyata gue baru tahu perjanjiannya gini. Daerah lu milih ya, milih gua. Kalau gua pilih akan gua naikin nih surat ini. Gitu. Jadi kalau kepilih, makanya pas Pak Presiden kita kepilih, turun itu semua. Makanya mereka semua unggul. Turun suaranya semua. Turun janjinya. Oh, si sertifikat sementara itu. Iya, turun. Nah, kasus kan Pelumpang kan. Katanya orang sana yang udah denger fakta. Mereka tuh dengeran lucu tuh. Saat itu meledak kan sengketa tuh, karena Pertamina tuh ngebatasin radius berapa kilometer. Kan? Benar. Nah, radius berapa kilometer itu harus dibuktiin sama surat-suratnya. Ternyata mereka ada. Yang disalahin adalah orang dulu. Orang dulu tuh adalah? Ya orang yang menjual tanah itu dulu banget. Oh, yang diserang sama netizen dan Pertamina. Kenapa dijual? Tapi lu harus surat tanah. Sebenarnya surat tanah ini dikeluarkan oleh presidennya. Menurut warga Tanah Merah. Itu jadi defense mereka. Iya, itu. Nah, itu yang janji yang dikeluarin sama Anies. Mempermanenkan. Iya, dan gak akan pilih percuma. Menurut gua. Karena kalau dari sisi gua dari bagusnya Anies, cuman satu, transportasi Jack Linko sama yang angkot tuh apa Mikro Linko? Enggak dong. Mikrotrans Linko. Sama busway-nya tuh terintegrasi dengan bagus. Benar. Udah itu aja. Oh, dia tuh ada lagi sebenarnya cuy. Ini gue lupa bilang. Dia katanya, nih semoga kalau beliau kepilih nih nggak cuma janji, hanya sekadar janji. Karena gue optimis kalau beliau ini ditarik sama dia bener-bener sesuai dengan omongannya, gue makin optimis dengan jejaring transportasi di Indonesia. Dia katanya mau narik Ignatius Jonan. Wah, kalau kacau jadi presiden. Bagus ini sih. juga yang gua ini sebagai apa nih? Kemenhub lagi? Gua nggak tahu Kemenhub atau apa. Pokoknya yang menangani transportasi itu siapa? Kemenhub dong. Kemenhub. Ya, benar. Dia jadi Kemenhub. Lagi berarti. Tapi Jonan kalau misalnya salah kan mundur. Itu the real satria sih. Kalau mau tahu kan Jonan saat dia bilang fair ya. Fair. Dia sumpah gua mundur. Benar. Dia kan sumpah Brexit yang waktu Brexit pertama gak jadi tuh, yang Oktober jadi kalau misalkan itu macet. Saya mundur. Dan terjadi sampai makan korban kan, mundur dia. Itu satria, nggak menghindar nggak apa ya. Tapi kereta api sama dia kan maju segala macam itu out of the record ya. Itu tapi ya gue nggak tahu lah, semoga aja kejadian. Gitu. Ada lagi ya? Kalau gue udah nggak ada lagi soalnya kebiasaan Anies. Nggak sih sebenarnya gue gimana ya emang. Tapi gue akuin saat gue ngeliat live-nya si Pak Anies itu di Tanah Merah,
kemampuan dia pidato tuh bagus banget. Memang. Dan gue akuin kalau semua Bernarasi capres, itu emang nggak boleh kebata-bata nggak sih? Bener. Iya nggak sih? Kalau misalkan Kayak ketahuan kalau dia stuttering gitu kan. Gua ada keraguan. Iya. Jadi coba kalau misalnya Kalau maju dia- capres gue, ya kan? Oke, pagi semua warga Tanah Merah. Nanti kalau saya pilih, udah mikir tuh. Saya mundur. Saya mundur. Ngapain nyalon? Ngetes Ngapain? public speaking. Oh, nggak ada public Ngetes public speaking. Karena emang amatin deh, semua capres jago banget public speaking. Jago banget. Itu yang paling pertama cuy. Iya. Karena bener atau enggak, Apanya? Lanjut nomor 2, gimana? Nomor dua. Nomor 2, itu ada siapa, Pak? nomor 2 ada Bapak Prabowo Subianto. Dan Bapak Mas Gibran Rakabuming Raka. Raka Buming. Ya masih muda sih cawapresnya. Benar. Kalau kata gue sih, gue jujur sih prefer lebih ke nomor 2 ya. Karena kadang Tuhan tuh nggak pernah, kalau di Alkitab bilang, kadang tuh Tuhan tuh nggak pernah memberikan orang itu apa ya? Lu kalau usaha, lu akan dapat hadiahnya. Oh. Kan Prabowo udah total ada 4 berarti ya, sama termasuk wakil yang sama Mega, udah 4 nih berarti kan. Berarti ya mungkin Tuhan akan menjawab ini saatnya. Kamu nggak kepilih lagi. Nggak tahu. Tapi lo menyadar nggak sih Prabowo tuh kalau nggak milih Gibran, hancur. Iya. Iya nggak sih? Pemilihan wakil itu adalah langkah paling strategis juga buat meningkatkan elektabilitas. Itu nggak bisa dipungkiri. Bener. Dan apa yang Sejago-jagonya capresnya, Hah? kalau salah milih cawapres, Hah? turun elektabilitasnya. Bener. Coba Prabowo Subianto milih Eli Sugigi. Kan gak ada yang tahu. Kan terserah dia. Dari berbagai nama, kayak yang paling Aldi Taher gue masih bisa terima lah. Eli Sugigi, Anti ada yang berontak. Sumpah. giginya. Nggak, tapi di luar itu, misalnya dulu kan pernah ngajuin katanya namanya Ridwan Kamil, Pak Ridwan Kamil. Oh iya, Kan, bahkan Ridwan Kamil pernah nge-tweet apa-apa gitu bilang di berita akan ada berita mengejutkan di bulan Oktober 2023. Jadi kan dia kalau nggak salah lengser di awal Oktober apa akhir September. ya, benar. Wah, dia mau jadi Cawapres. Dan pasti yang kuat adalah Prabowo. Iya, dan kalau nggak salah Prabowo itu didukung sama Golkar juga nggak sih? Iya. Kan dia ini kader Golkar kan? Iya, kan. Nah, Siapa? Ridwan Kamil. Ridwan Kamil. Pan. Golkar cuy. Pan cuy. Penonton, Pan atau Golkar? Pan kan ya? Pan deh, karena selalu sama Bima Arya. Oh iya. Iya, Pan dia tuh. Tahu deh kalau salah, maaf ya. Kalau dia PKN. Ya, nanti Partai Kebangkitan Nusantara. Anak sebanding hidup nggak tahu kan, nggak Partai tahu. Ya umat. Aduh, ntar kita bahas lagi tuh. Oke. Lanjut. Tadi, Paslon nah dua. kalau tadi wakilnya salah pilih lagi ya tadi ya. Kalau Ridwan Kamil kayaknya cuma unggul ya Jawa Barat aja gitu loh. Dia nggak terlalu. Mungkin menurut gue ya, nggak bisa unggul di Kalimantan atau enggak di Bulukumba. Anjir pakai kuah lagi bangset. Palopo Timur nggak unggul Ridwan Kamil. Ogan Ilir Masih ada elektabilitas. Serdang Berdagai itu nggak laku tuh. Nggak masuk ya? Nggak masuk itu. Piso. Bagan si api-api menang tapi. Bagan si api-api menang dia. Wara Timur. Barat Timur. Itu kan kecamatan. Nah itu kayaknya emang ngambilnya itu kan daerah besar karena ada yang bilang kalau kalian misalkan menang di Jawa itu udah pasti menang di semuanya. 60% cuy pemilih itu di Jawa. Dilihat-lihat dari setiap paslon juga, dari 3 paslon ini yang nanti akan kita bahas nomor 3-nya itu Jawa. Nanti ada yang diincar soalnya ada daerah Jawa yang diincar banget. Yang emang itu lumbung suaranya Jawa. Ada nanti di situ. Nah, balik lagi ke Prabowo lagi. Nanti. Ketiga dulu baru spill. Benar. Nanti ada. Depannya Jawa, belakangnya Timur. Itu suara gede loh Jawa Timur. Oh iya. Gede. Jawa Timur sama Jawa Tengah tuh hampir sama. Cuman kayaknya gede Jawa Timur deh. Langsung ke paslon 3. calon presiden. Tapi tar dulu paslon kedua tadi. Jangan lupa juga. Setelah tadi Anies kan kosong nih kebanyakan kalau menurut gua. Paslon kedua juga coba aja kali aja kalau misalnya kepilih, nggak ada yang tahu nih, bisa aja dia ngebentuk orde baru-baru. Orde baru. New order. New order. New quadrat order. Bener, kan nggak ada yang tahu kan. Tiba-tiba dia Atau new order 2.0. bisa aja gara-gara itu podcast Kampiun
Tutup. Karena kita semua hilang. Maksudnya sibuk kerja. Oh iya. Jadinya Iya, udah fokusnya kerja. bener. Udah nggak ada lagi industri Udah nggak ada kreatif. lagi, bener. Apa artinya kreativitas? Orang dibatasi. Nomor 3, ada siapa Pak? Nomor 3. Lu nggak lihat nih nomor 3? Apa nih? Lu nggak lihat ada Easter egg apa di sekitar lu? Wah, Lihat ini yang ada ketiga. kuning-kuning. Apakah ini Goku? Ini kuning atau putih? Super Saiyan 2 Goku. Super Saiyan Goku. Ya kagak dong. Coba saya buka. Pasti Anda udah intel mata-matanya. Kami bersama Ganjar Pranowo. Bayangin, aduh. Berarti ini ajang kampanye Anda selaku penebar bibit HKBP untuk memilih dia. Hah? Sebenarnya gue tuh cita-cita pengen banget punya baju partai sih. Oh iya? Iya. Cuma kan baju partai bahannya biasa karungnya. Oh iya. Gerah gitu Iya, kan. iya, Nggak iya. nyerap. Iya. Ini katun sih bahannya. Dia masuk ke gereja. Ngasih. Lagi ada acara besar di gereja. Iya, berarti ngasih baju gereja dong. Bukan susu. Secara tidak langsung. Baju baju Iya. baju langsung dia KBP. Tapi ada orang ke bukan tidak dianya tempat kan? yang bukan. Oh, gua kira dianya langsung. Tapi bukan dia secara langsung. Ini biasa ada caleg yang di daerah ya pasti juga ingin meningkatkan elektabilitas di gereja. Oh. Itu nggak apa-apa. Menurutku sih nggak, ya sah-sah aja karena itu kan komunitas ya, menjamah apa gitu. Oh iya. Gua rasa tuh begitu sah aja. Emang black campaign kayaknya enggak. Enggak sih. Kecuali ada menyisipkan sesuatu gitu kan. Nih, jemaat sini kalau lu gua kasih dana segini, harus pilih gua. Wah. Nah, kalau itu jangan dong. Benar. Tapi yang nggak tahu juga nih. Tapi di sisi lain. Ini kan upaya meningkatkan elektabilitas nih. Teman-teman, gue akan maju. Ya. Bahasa gue terlalu diplomatis banget ya. Banget ya. Si Kayak paling emang ngebelain betul aja. Iya. Si paling ngebelain kayaknya. Banget emang ya. Tapi by the way, kita lihat lagi recordnya Pak Saya Ganjar. tutup dulu ya tiranya. Boleh. Takutnya kalau gue nanti karena Young Crew nanti jadi Enggak dong. Kita netral kok, netral. Oh, netral. Semua kita pilih positif negatif itu tergantung. Bang nanti tolong dibikin timestamp-nya ya bang ya nih. Timestamp-nya ya. Bang nanti gue yang kena bang. Nggak canda. Oke. Tadi kalau kita lihat Ganjar, balik lagi ke Ganjar, kita lihat waktu dia saat mimpin Jawa Tengah, memang ada kasus juga. Cuman ya, menurut lu kontroversial Ganjar apa sih? Jujur, ini yang agak gue nggak respect sama Ganjar. Piala Dunia U20 bener-bener dia tuh pendukung utama buat gagalin Piala Dunia U20. Walaupun Kemenlu punya aturan tentang Israel yang nggak boleh nginiin lagu kebangsaan, bendera, itu Kemenlu punya aturannya. Ganjar cuma kayak nge-up. Cuman apakah sehebat itu lu Suara beliau. dan Iwayan Koster Iwayan. Iya. bisa ngensel Piala Dunia U20? Itu berapa ratus ribu orang yang bergantung pada rezeki pencetak banner, pembuat bendera. Ini kalau gue berteori ya, gue kayak ya moga-moga sih nggak kayak gini. Apakah mereka yang dijadiin ininya, lu kan punya nama nih, ya udah. Berarti dia bisa juga dong ngensel event-event apa yang dia nggak suka. Karena itu kan disetir bukan? Maksudnya buat ke ruang rapat kan disetirin. Oh iya. Mobilnya, drivernya. Iya, benar, benar. Cuman di dalam drivernya nggak tahu tuh ngobrol apa tuh. Iya. Kan nggak tahu nih Ya. ngobrolnya Ada apa. ngobrol dalam. Bisa dalam aja. 200 meter belok ke kiri. Iya. Bisa aja kan ya, Iya. bener ya. Gak pilih yang ini, hati-hati. Kan nggak ada yang tahu kan? Gak nurut ibu, hati-hati. Maksudnya emang kalau surga ini pernah kaki ibu, ibunya Ganjar. Kalau nggak nurut ya bisa restunya nggak dapat, nggak menang kan bisa. Ibunya Ganjar. Ibunya Itu aja Ganjar. Timur Tagil. Oh iya. Ibunya kandung, ibu kandung. Oh, ibu kandung. Ibu kandungnya Ganjar, itu maksudnya. Iya. Tapi balik lagi ke Ganjar menurut gua. Kalau dia milih cawapresnya, bukan Mahfud MD, hancur juga dia. Benar. Iya kan? Gue sepakat. Lagi-lagi Dia balik ke netral. kata gue recall yang tadi ya. Iya. Pemilihan cawapres itu juga adalah langkah paling strategis untuk meningkatkan elektabilitas lagi-lagi. Dan lu setuju nggak sama gue? Gue sih setuju ya. Kalau sebenarnya sekarang yang tarung tuh nggak capresnya, yang tarung tuh cawapresnya. Bener. Iya kan? Bener. Yang bagus itu cawapresnya dibanding Bener. capresnya. Bener. Waktu nama capres-capres keluar ya udah aja gitu. Iya, nggak? kita udah tahu semua. Ngerasa nggak? Kita udah tahu semua. Iya, kayak udah dari jauh-jauh tahun inilah pasti inilah calonnya. Jadi kayak nggak menarik. Iya. Apa yang membuat pesta politik ini lebih
meriah lagi ya dengan dihadirkannya headline ini ya. Bener. Cawapresnya. Bener, langsung ada underdog kayak Iya. Pak Gibran. Yang sempat katanya batal jadi wakil tapi ada perubahan strategi sehingga terjadi berubah wakil. Lu aktif itu gue tendang. Gue tendang. Kaki gue udah gini nih, udah gini. Udah kuda-kuda nih. Mahfud MD kan gitu. Iya. Harusnya dia kan cawapres. Ya makanya Udah datang katanya ke gedung sih mau Iya. buat deklarasi. Tapi ada immediate ya permainan-permainan change. belakang nggak tahu lah, Itu ya kan kan. juga mungkin untuk ini ya visi bersama. Benar, ya nggak tahu lah. Mungkin ada kepentingan di balik itu dari setiap partai pasti ada. Cuma kita nggak tahu apakah itu merubah pilihan seseorang untuk cawapresnya, kita nggak tahu. Yang penting kalian pandai-pandai memilih, sering-sering nonton Iya. debat. Ya. Hari ini debat. Kita kan tayang tanggal berapa? Bego. Ini biasaan sih, udah gue bilang. Gue sumpah di jangan bahas kayak gitu ya. Ntar aja kan kita tayangin ntar lagi. Maksudnya lu tayang debat yang kemarin nih nonton lagi. Oh ya. Lu replay lagi. Oh iya. Balik lagi ke podcast. Balik ke podcast. Kan replaynya kalah. Iya. Harus nonton debat-debat capres-cawapres yang udah berjalan. Bener banget. Iya, Karena iya. itu juga bisa jadi panutan kalian biar mungkin ada perubahan suara atau perubahan pendapat di situ patokannya. Itu kelihatannya ya. Nah, kita udah bahas Tapi emang sah kalau kita cuma Gak apa-apa. enggak, tapi Gue ngejar timeline. Gue ngejar time. Enggak, tapi menurut emang sah kalau kita cuma ukur dari cara debat capres-cawapres doang. Ya, karena bacot dari situ doang. Dari mana lagi? Nomor 5. Ini 45-nya itu kalau misalkan dia muncul mungkin menang. Ini singkat Mungkin aja. menang. Enggak perlu banyak bicara, kita udah tahu semua alasannya. 4. Selebritis, one and only. Siapa lagi yang paling kaya? Sebutin. Raffi Ahmad. Punya Ras Entertainment. Dapat suara banyak tuh. Punya. Cuma publish di iya nggak sih? Kampanye di perumahan Anda aja dia. Iya. Udah. Dapat viewers, dapat dari TV, dapat duit semuanya. Semua acara semua, tiba-tiba tenis, tepok bulu semua. Semua. Ke dia. Putar gasing semua ada pokoknya. Sebenarnya lempar lembing. Semua. Yang es batu gini. Apa namanya? Gue juga nggak tahu. Yang ada di Lempar, apa? kita semua Gosok gitu tuh ada tuh. Nanti bolanya ke lingkaran nah dapat nilai Iya, gitu. itu. Nah itu tuh. Kalau misalnya Raffi Ahmad punya aja kayak gitu, pasti dia kepilih. Gue yakin menang. Siapa yang nggak tahu Raffi Ahmad ngeluarin duit buat kampanye, balik lagi duitnya. Mau seberapa pun balik. Gila, orang kaya tuh orang. Tapi dia mungkin pasti diajuin gue jadi apa. Tapi kan Menpora kayaknya deh. Menpora bisa, kan nggak tahu. Mungkin di sana ada kepentingan di mana. Ya lo pengen maju, ntar lu bisa dalih dari sini. Kan nggak tahu nih ya. Iya. Karena dia salah satu orang yang punya duit dan Dia punya influence juga. makanya itu. Great influence. Oke, langsung aja mungkin nomor 5 kali ya. Nah, ini juga kita balik lagi ke politik, tapi dia mulai vakum ya. Oh iya. Mulai vakum karena kayaknya udah malas sama. Benar. Tapi dia sempat menggeblak Dia keluar masih suka vokal kok. Iya, benar. Cuman dia vakumnya ya udah vokal aja. Nggak sampai Nggak mau pergi- terlibat berpartisipasi aktif ya. Iya, yang punya Susi R siapa lagi? Susi si miliki. Iya. Susi Santi. Kebulu tangkis ini, Pak. Susi Pujiastuti, punya Susi R, punya usaha kapal banyak. Bayangin, Pangandaran itu kan penuh. Iya. Menang dari Pangandaran. Yakin kalau dia capres, kalau SBY kan waktu jadi capres Cikeas dikuasain sama dia. Iya. Pangandaran apalagi Satu daerah gede. Semua orang pasti Yakin, berlomba. Itu semua orang berlomba mau ngambil suara di Pangandaran. Iya kan? Dia kertas suaranya yang Susi Pujiastuti. Susi semua. Puji Susiastuti. Maaf. Enggak apa-apa. Maaf, Bu. Aduh. Nah itu 5 nama, tapi ada yang unik sebenarnya dari yang kita bahas ini ya. Sebenarnya gue ada beberapa cara kampanye pasangan paslon yang maju sekarang dari 3 ini. Balik lagi, nggak nyambung udah amat. Yang unik-unik menurut lo ini gak sih kayak Gibran tuh anak kecil, kayak anak kecil di kartun animasi, Iya, di kartun. ya kan? Mahfud MD, yang tadinya warna putih-putih, jadi hitam putih kan?
Dari apa? Dari yang tadi yang warna putih-putih. Yang khas banget identik PDI kan putih-putih kan. Sekarang berubah backgroundnya jadi Hitam-hitam. hitam putih. Iya benar. Kita lihat Ganjar Mahfud Iya. dengan 4 misi. Ada yang aneh nggak lu menurut lu di posternya Mahfud? Oh, ini cuy. Gak ada MD-nya. Padahal Mahfud MD itu Madura cuy artinya. MD itu Madura. Oh, lu nggak? Tapi lu nggak tahu ya faktanya singkatan Mahfud MD ya? Apa? Mahfud MD itu Mahfud, M-nya Mahfud MD. Cukup? Itu aja? Ada gue ada. Apa? Gue tuh sering nemu ini billboardnya Ganjar Mahfud 3 ada shadownya gitu. Yang selalu mencuri perhatian gue adalah bukan muka Pak Ganjar, Tapi wajah Pak Mahfud MD-nya. kenapa? Gue melihat entah kenapa mata beliau kayak sayu gitu. Kayak gue tahu Pak Mahfud bisa retake foto yang matanya lebih. Dia lagi gini ya? gitu. Iya kagak gini. Oh lagi enak. Makanya Ganjar dibilang ketawa, cepu. Oh di sini dari kampanye udah ketahuan nih siapa yang cepu. Oke. Habis ini apakah ada rompi anti peluru level 3? Ada tidak? Tidak tahu. Pak Mahfud. Lawan semua Pak Mahfud. Gue masih mau aman. Oke. Terima kasih buat nyimak sampai di sini. Jangan lupa untuk terus saksikan podcast Kampiun karena Semua bisa jadi juara.